Pernah nggak sih diri kamu bingung, ngerasa di sekitar kita nggak ada orang toksik, tapi kenapa ya kok saya rasanya sedih terus? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Kita bahas nih, ini menarik banget. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kadang-kadang kita suka bingung ya teman-teman, entah kenapa gitu loh. Kerasa bahwa di lingkungan kita kayaknya gak ada orang yang toksik, tapi kok kita rasanya belakangan ini sedih terus gitu ya. Ngerasa sedih tanpa alasan yang jelas, bahkan maaf banget nih, mungkin pernah beberapa saat kita nangis sendiri, walaupun kita nggak ngerti ada apa sih dengan diri kita. Nah kali ini, izinkan saya sebagai sahabat kamu memberikan sebuah petunjuk barangkali apa yang saya katakan ini betul-betul pas atau relate dengan kehidupan kamu ya. Sekarang sambil kamu tetap melakukan apapun seperti biasanya, hiasi hidup kamu dengan suara-suara saya ya, supaya diri kamu insya Allah nih, seizin Tuhan bisa membaik. Kita langsung bahas. Gini loh, teman-teman, saya punya sebuah kabar yang cukup mengejutkan ya, tapi ini benar fakta sesuai kenyataan. Sedih atau tidaknya hidup kita, teman-teman, itu sebenarnya dipengaruhi oleh satu hal. Cuman satu, bukan dua. Satu. Apa itu, Mas? Dipengaruhi oleh batin kita. Betul? Sesuatu hal yang ada di dalam dada, yang gak kelihatan tapi bisa dirasakan, itu namanya hati. Di hati itulah terdapat sesuatu hal yang namanya batin seseorang. Nah batin kamu nih, ketika kamu sedih sendiri, padahal ngerasa gak ada orang toksik, itu sedang dalam keadaan yang mohon maaf tidak sehat atau sakit. Nah sekarang, coba saya minta tolong kamu praktekin satu hal deh, ini bener nih. Sambil kamu tetap mendengarkan suara saya, coba angkat tangan kanan kamu. Angkat tangan kanan, terus taruh di dadamu deh, pelan-pelan aja taruh di atas dadamu sendiri. Nah sekarang coba ambil napas dalam-dalam melalui hidung ya. Kemudian kamu hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Coba secara jujur, di dalam dadamu, di dalam batinmu, sekarang kamu tanyakan, ada nggak perasaan sedih yang bersembunyi belakangan ini? Kalau ada, berarti maaf ya, diri kamu sebenarnya sedang tidak sehat nih secara batin nih ya. Teman-teman, saya punya satu hal yang fakta. Kamu tahu nggak sih, orang-orang toksik di sekitar kamu itu ada. Saya ulangi, maaf nih. Kamu kan tadi sudah saya suruh untuk melihat kondisi batinmu. Terus secara jujur diri kamu juga berkata, ada nih mas perasaan sedih yang kok kayaknya bersembunyi. Entah sedikit entah banyak, hanya kamu yang bisa merasakan. Nah itu penyebabnya teman-teman. Tahu nggak? Ada orang-orang toksik di sekitar kamu. Cuman diri kamu nggak sadar. Bener, nggak sadar. Loh kok bisa mas? Dengerin. Orang yang toksik itu bukanlah orang yang mesti selalu harus jahat sama kita. Saya ulangi perkataan saya, ini penting nih. Orang toksik, orang-orang toksik tuh, itu bukanlah orang yang harus selalu jahat sama kita. No, bukan. Ini letak kesalahan kita. Selama ini kita berpikir apa? Orang toksik itu adalah orang yang harusnya jahat dong sama kita. Bener gak sih? Orang yang ngomongin kita lah, orang yang ngegosipin kita lah, nolak kita. Enggak kok, enggak. Enggak selamanya orang toksik itu orang jahat. Orang yang toksik itu adalah sebenarnya, dengerin, adalah sebenarnya mereka-mereka atau orang-orang yang menahan kamu untuk menjadi dirimu sendiri. Titik. Nah, udah mulai nih. Udah mulai menganggukkan kepala, tanda setuju bahwa perkataan saya ini benar ya. Iya kan? Orang toksik tuh gak harus jahat. Yang pasti yang benar adalah orang toksik itu adalah orang yang menghambat dirimu untuk menjadi kamu yang sebenarnya. Benar atau tidak?
Nah sekarang coba lihat sekitar kita, lihat sekitar kamu. Ada nggak orang atau maaf orang-orang, karena lebih dari satu gitu ya. Ada nggak orang-orang yang selama ini tidak bisa mengizinkan kamu untuk terbang bebas menjadi dirimu sendiri? Ada nggak? Saya jamin kalau ada perasaan sedih di batinmu pasti jawabannya ada. Bahkan banyak mas ternyata. Nah itu maksud saya. Bisa jadi, maaf loh ya, bisa jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita loh. Keluarga contohnya. Ada banyak loh orang di sekitar saya yang ngobrol sama saya, curhat sama saya, yang mereka berkata, saya tuh sedih mas, kenapa ibu saya tidak pernah membanggakan saya ketika saya melakukan hal yang saya suka. Saya sedih mas, kenapa bapak saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil jurusan kuliah yang saya mau. Saya sedih mas, kenapa diri saya kok selalu dikomentarin terus ketika saya mengambil sebuah keputusan mandiri yang sebenarnya halal dan tidak melanggar hukum loh. Pernah mengalami seperti itu? Nah itu yang saya maksud sumber sedih kamu. Itulah toksik yang tidak kamu sadari. Jelas sampai di sini? Nah sebentar. Kalau masalah kamu itu bukan berarti harus selalu dari keluarga ya. Enggak. Kadang-kadang yang lucu gini nih. Lucunya tanda kutip. Keluarga baik-baik aja. Tapi ternyata yang jadi masalah itu siapa? Ya maaf dah. Pasangannya sendiri. Pasangan resmi. Entah suami, entah istri. Atau bahkan mungkin teman-teman dekatnya. Begitu kamu menceritakan impianmu, mereka ketawain kamu. Begitu kamu menceritakan impian kamu, mereka merasa bahwa kamu tuh orang yang tidak mungkin bisa ngelakuin itu. Akibatnya apa? Kamu jadi sedih. Ketika diri kamu sedih, kamu pendam itu semua. Dan akhirnya diri kamu di waktu yang tidak diduga nangis sendiri, sedih sendiri. Bukan karena kamu gila, tapi karena kamu menangisi pendaman-pendaman batinmu sendiri selama ini yang kamu pendam. Jelas? Paham sampai di sini sebabnya kenapa? Oke, bagus. Sekarang karena kamu sebagai sahabat saya nih, bahkan saudara saya secara virtual gitu ya, udah tahu penyebabnya kenapa. Izinkan saya ya, sebagai sahabat kamu, saudara kamu, untuk memberikan solusinya. Mau? Gini solusinya. Pertama, diri kamu sekarang udah tahu bahwa memang benar orang-orang yang toksik itu tidak selamanya harus dari orang-orang yang jahat sama kamu. Berarti kamu sudah tahu dong siapa aja orang-orang yang maaf nih menjadi toksik buat kamu. Kalau kamu sudah tahu siapa mereka, berarti kamu sudah tahu harus melakukan apa. Maksudnya? Dengerin. Diri kamu kan udah tahu tuh orang-orangnya siapa aja yang menghambat kamu untuk jadi diri sendiri. Ya kan? Sekarang logika sederhananya gini. Ini pilihan kamu loh ya, mau atau enggak. Logikanya gini. Kita tidak akan mungkin bisa terbang kalau kita masih dalam kandang. Burung tidak akan mungkin bisa terbang bebas selama dia masih ada di kandangnya. Kalau burung ingin terbang bebas, dia harus lepas dari kandangnya. Sekarang sama seperti kamu. Kalau diri kamu ingin menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, lepaskan dirimu dari kandang yang mereka buat. Kandang itu bisa berupa apa, Mas? Bisa berupa di mana kamu tinggal sekarang, bisa juga berupa sebuah penerimaan yang kamu lakukan terus-menerus atas dasar tidak berani ngomong. Sekarang kamu harus tegas, katakan, mohon maaf, saya sayang kalian semua, saya menghargai kalian semua, tapi ini pilihan hidupku, inilah jalan hidup yang aku pilih, dan ini tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, saya memilih untuk mengerjakan ini. Mohon maaf, saya pilih hidup saya di jalan ini. Terus kau maju. Maju itu baru yang namanya lepas kandang. Tegas, 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 tapi tidak kurang ajar. Bedanya apa, Mas, sama anak kurang ajar, sama pasangan kurang ajar? Kalau kurang ajar tuh gini, pokoknya saya mau ini, titik. Pokoknya aku mau ini, titik. Itu kurang ajar tuh, bisa tuh. Tapi kalau ngomong kayak saya tadi kan, saya sayang kalian semua, saya sayang kamu, tapi inilah pilihan hidupku. Tolong hargai ini, saya pilih jalan ini, titik.
Sopan nggak? Sopan. Kurang ajar? Enggak, karena kamu mengatakan dengan baik-baik, sopan, tidak kurang ajar. Jelas? Nah sebentar, ini belum selesai nih. Kalau sampai sini aja muncul pertanyaan baru. Apa itu? Ya saya harus ngelakuin apa, Mas? Kan melepaskan diri dari itu semua kan gak semudah ngomong doang. Gak semudah kata-kata, Mas. Betul, setuju saya. Terus saya harus ngelakuin apa kalau gitu? Lakukanlah hal yang hati kamu katakan. Iya. Nanti ketika kamu mengatakan itu dengan tegas kepada mereka, hati kamu bersuara kok. Dengerin tuh hatimu. Jangan nunggu perkataan dari orang lain terus, baru kamu jalan. Jangan nunggu perkataan dari saya dulu, baru kamu jalan. No. Hidup tuh gak begitu. Dengerin hati kamu. Ketika kamu berani tegas, kamu akan tahu harus melangkah kemana. Misal, saya kasih contoh. Dulu ada orang yang saya tolong. Dia sama seperti kamu. Nanti kalau saya udah ngomong begitu, saya berani tegas dengan pilihan hidup saya harus kemana? Saya bilang juga sama. Nanti hati kamu akan berkata sesuatu. Masa sih? Iya, coba lakuin dulu. Dia lakuin tuh teman-teman. Bicara dengan sopan tapi tegas. Gitu ya. Begitu dia ngomong begitu, hati dia tiba-tiba berkata apa? Oh, ya udah, saya tiba-tiba punya ide, Mas. Saya tunjukkan pelan-pelan kepada orang tua saya, karena orang tuanya dulu yang larang, teman-teman. Saya tunjukkan kepada orang tua saya, Mas, bahwa saya mampu. Caranya bagaimana? Setiap kali saya bekerja, penghasilannya saya kurangi. Kurangi tujuannya supaya penghasilan saya sebagian saya berikan hadiah untuk orang tua saya. Sebagai bukti bahwa ini loh, Pak, Mah, Pak, Bu, saya bisa. Dari situ akhirnya orang tuanya kayak nggak punya kata-kata untuk ngebantah lagi, teman-teman. Dari situ akhirnya dia maju hidupnya dan bahagia. Itu loh. Itu teman-teman. Hidup itu bukan masalah uang terus. Buat apa banyak uang tapi diri kamu nangis terus? Buat apa? Hidup itu nomor satu, bahagia dulu. Uang itu menjadi alat yang membuat hidup kamu cukup. Cukup. Tapi cukup itu bukan berarti kebahagiaan sejati. Untuk bisa bahagia, selain uang, kamu butuh menuruti hatimu. Itu rahasianya. Jelas ya? Jadi cara sederhana ini saya harapkan bisa membuat kamu jadi terbuka lagi cakrawalanya. Bahwa oh iya Mas, ini dia yang saya tunggu. Akhirnya sekarang saya paham kenapa Mas. Saya pikir saya yang gila. Saya pikir saya yang aneh. Ternyata ini dia penyebabnya. Ya? Apapun yang saya katakan, ini adalah ide atau petunjuk sederhana dari saya sebagai saudara atau sahabat kamu di pagar kehidupan. Dengarkan, lakukan, dan kamu uji. Ingat, hidup itu butuh bahagia. Dan bahagia itu sebenarnya sederhana. Hanya, dengerin, pikiran kita lah yang terkadang mempersulitnya sendiri. Setuju? Setuju sampai sini? Bagus, lakukan ya. Saya doakan kamu semakin bahagia, semakin maju, dan semakin berkelimpahan lahir dan batin. Ingat loh, batinnya pun berkelimpahan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.